Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan belajar tentang metamorphosis. Wah, mau tahu apa itu? Mari masuk bersama dengan saya, kita belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Apa kabar? Pasti baik-baik atau luar biasa. Amin. Saya senang kita bisa jumpa lagi. Sudah 1 minggu ya mungkin tidak jumpa. Karena kita jumpa setiap minggu hari ini, jam ini, di channel ini, di dalam program Life Unlimited ini. Bersama dengan saya, Susan Hoover. Ya, saya host untuk program ini dan senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu untuk belajar lebih lagi tentang Yesus yang luar biasa. Dan dalam beberapa minggu ini kita masuk satu series di mana kita belajar tentang mungkin proses ikut Yesus dari kehidupan Petrus. Ya mungkin karena awal bulan ini kan kita mau ingat pahlawan-pahlawan. Jadi marilah kita ingat pahlawan iman seperti Petrus. Ya apalagi karena saya baru pulang dari perjalanan ke Roma dan Vatikan, jadi banyak sejarah tentang Rasul Petrus. Jadi kita belajar series ini dari 4 kata C dari bahasa Inggris. Ya, kita sudah belajar bagaimana kita connect-nya terhubung dengan Yesus. Kita juga belajar kemarin, ya bukan saja dengan kita terhubung mengenal Yesus, tapi kita called, ya itu dipanggil oleh para Yesus. Dan hari ini kita akan lanjuti dalam series topik ini di mana kita changed, itu bagaimana kita diubahkan. Dan akhir kita akan bahas minggu depan tentang committed, bagaimana kita setia ya sampai akhir bersama dengan Tuhan. Wow, banyak ya. Ini satu proses perjalanan hidup. Kita belajar banyak daripada bukan saja dari Rasul Petrus, tapi pasti itu juga diaplikasikan kepada kehidupan kita. Termasuk seperti saya bahas tadi, kita akan belajar hari ini kalau kita diubahkan change, bukan saja change yang sedikit-sedikit, tapi kita mungkin akan belajar dari proses metamorphosis atau transformasi terjadi. Mau diubahkan? Mau mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupmu? Makanya pelajarilah bersama dengan saya hari ini. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam topik ini, saya akan membaca kesaksian-kesaksian. Nah, sepanjang program ini kan akan ada beberapa cara untuk kita bertemanan, ya untuk kita ada hubungan itu dengan social media. Ada TikTok, ada YouTube, ya di mana setiap program ini bisa dinonton lengkapnya setelah ditayang di channel seperti ini. Dan juga ada seperti Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Banyak cara, tapi diantaranya juga ada nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp ini adalah tim daripada Life Unlimited ini. Ada tim yang siap untuk menjawab pertanyaanmu, berdoa untuk mereka yang mau, atau menjelaskan, ceritakan siapakah Yesus lebih lagi. Dan dari mereka yang permintaan doa, ada kesaksian. Nah, saya baca hari ini kesaksian dari seorang ibu dari Riau, itu dari Sumatera. Ya, berkata kemarin dia minta dukungan doa untuk anaknya yang bernama Irma, yang sudah mau 2 bulan mengalami sakit petitan di mata sebelah kiri dan sudah berulang kali ke dokter tak kunjung sembuh. Puji Tuhan setelah berdoa bersama dia beri kabar 13 hari hampir 2 minggu kemudian demikian. Nah ini yang berkata dalam WhatsApp-nya ya, Shalom Ibu Susan Hoover. Saya mau memberi kesaksian atas kesembuhan anak saya Irma di mana dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus dari penyakit petitan di mata lewat dukungan doa Ibu. Nah sebenarnya dari tim saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu yang dari Riau yang minta doa untuk anaknya dan sangat senang sekali. Sekalipun sesuatu yang sudah pergi ke dokter berulang kali tidak dapat disembuhkan. Tapi Yesus adalah dokter segala dokter. Jadi kita bisa bawa semua hal kepada Yesus dan luar biasa mukjizat dan kesembuhan
terjadi. Amin. Memang Yesus sanggup melakukan semuanya. Makanya hari ini kita akan lihat Yesus yang melakukan perubahan transformasi itu di dalam kehidupan kita. Seperti saya janjikan, kita akan pelajari dari hidupnya Petrus. Dan kita lihat Petrus adalah orang yang benar-benar diubahkan Tuhan. Pertama kali kita jumpa dengan Petrus di dalam firman Tuhan, kita lihat dia adalah seorang nelayan, ya, seorang yang simpel lagi kerja. Dia bukan orang yang cari-cari Yesus, pas-pas dia pulang kerja dalam perahunya, Yesus mengajar di situ, dan dia dengar, dan Yesus lakukan mukjizat bagi dia. Kita sudah bahas minggu lalu bahwa saat Yesus pun lakukan mukjizat, kasih banyak tangkapan ikan kepada Petrus. Petrus respon dengan merasa dia tidak layak. Dia berkata, dia mengaku, Yesus, aku ini orang berdosa. Nah, kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Sampai merasa dosanya begitu besar. Sampai dia tidak layak sama sekali pun dekat kepada Yesus. Tapi Yesus tidak ikuti permintaan Petrus. Malahan Yesus memanggil Petrus. Jadi kita akan baca bersama-sama bagaimana Yesus memanggil Petrus. Kita akan lihat dari ayat 19 di Matius pasal 4. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Wah, ini singkat padat jelas. Ini 2 ayat, singkat padat jelas. Yesus memanggil Petrus. Nah, tapi saya mau kita lihat saat Yesus memanggil Petrus, sangat menarik sekali. Kita bisa lihat, Yesus jelas-jelas berkata kepada Petrus, ada bagian Petrus, ada bagian Yesus. Nah, sama saat Yesus memanggil kita, ada bagian kita, ada bagian Tuhannya, ada bagian Yesus. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Jadi bagian Petrus atau bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah ikut Yesus. Nah, Petrus tidak harus melayakkan dirinya dulu. Petrus masih orang berdosa yang baru mengaku dosanya kepada Yesus. Petrus adalah orang yang belum sampai melakukan apa-apa. Dia baru pulang dari kerja, lagi kekurangan, lagi bukan siapa-siapa. Tapi luar biasa sekali. Yesus katakan kepada dia, bagianmu ikut. Tapi kita tahu, Petrus tidak seperti seorang nelayan terus. Memang karena Yesus katakan apa? Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, selama ini pekerjaan Petrus kan tangkap-tangkap ikan. Tangkap-tangkap ikan. Oke, dia dapat sesuatu seperti itu sebagai pekerjaannya. Nah, Yesus katakan, akan kujadikan, kamu akan kujadikan. Jadi siapa yang menjadikan Petrus dari para tangkap ikan, sekarang menjadi seorang yang akan tangkap jiwa-jiwa, ya, akan menjangkau jiwa-jiwa, akan menjangkau manusia. Nah, itu tingkatan besar perubahannya dari cari ikan, cari manusia. Nah, bukan untuk dimakan, memang ikan dimakan. Ini maksudnya Yesus kan, dari fokusmu cuma cari ikan, kamu sekarang akan menjadi orang yang punya pengaruh besar, yang akan mengajar manusia, yang akan menjangkau jiwa-jiwa mereka untuk kerajaan Allah. Wow, itu luar biasa. Dari ikan ke manusia. Luar biasa perubahannya. Tapi Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan. Artinya perubahan, transformasinya Petrus. Dari siapa? Petrus yang mengerjakannya? No. Yang mengerjakan transformasi dan perubahan itu adalah Yesus. Jadi kalau kita katakan bagian kita adalah ikut Yesus. Bagian kita apa? Kita mau hati terbuka, kita mau dengar suara Yesus, kita mau belajar, mungkin kita mau baca, kita mau mengenal Dia, kita mau bicara kepada Dia, kita mau ikut, kita memang ingin mengenal Dia, tapi bagian Dia jauh lebih besar karena Dia yang akan melakukan transformasi itu. Dia yang akan melakukan perubahan besar itu dalam kehidupan kita. Yang membuat perubahan Petrus itu siapa? Bukan Petrus. Bahkan mungkin kita pikir seperti ini ya. Mungkin kita perlu ikut saya ke tempat di mana mereka percaya hidup Petrus diakhiri.
di mana Petrus menjadi seorang martir dan hebat luar biasa diingatkan di seluruh dunia. Itu adalah di mana? Itu ada di depan pintu masuk kota Vatikan. Daripada saya ceritakan di sini, mari ikut saya ke sana dalam video yang singkat ini. Tempat yang mewah dan indah di belakang saya, di mana orang dari seluruh dunia datang untuk melihat tempat ini. Ini adalah namanya Basilika atau Gereja Santo Petrus. Nah, ada kita ingat Petrus, orang yang begitu hebat luar biasa. Kita panggil dia Rasul Petrus atau ada yang panggil dia Santo Petrus. Orang yang memberikan teladan yang begitu luar biasa bagi kita dan yang dipercayakan akhirnya terima hukuman mati juga di sini. Wow, sangat luar biasa. Kita kagum-kagum akan Petrus. Tapi kalau kita ingat, pertama kali didengar nama Petrus di dalam firman Tuhan, Petrus itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah orang nelayan yang tidak terpelajar, yang tidak kaya, yang tidak dihargai. Bukan siapa-siapa. Jadi siapa yang buat Petrus dari orang bukan siapa-siapa menjadi seperti ini hari ini? Semuanya karena Petrus jumpa Yesus. Dan Petrus jumpa Yesus itu yang transformasikan hidup. Dan mungkin kita semua seperti itu hari ini. Siapapun kita, mungkin kita dulu seperti Petrus, bukan siapa-siapa, orangnya yang tidak dihargai, orang yang miskin, yang tidak terpelajar, orang dari kampung atau siapa-siapa kita. Tapi yang luar biasa semuanya dapat berubah saat kita mengenal Yesus. Petrus kalau dia tidak pernah jumpa Yesus, gak ada gereja ini, gak ada lapangan Santo Petrus ini, gak ada ini semua. Karena kalau Petrus tidak jumpa Yesus, Petrus hanya seorang nelayan dan nelayan terus sampai mati, dia tidak ada apa-apa dan tidak menjadi dampak bagi dunia. Tapi yang luar biasa, dia bisa menjadi pemimpin pertama bagi gereja, bisa buat jadi rasul yang luar biasa, dampak bagi dunia, ubahkan semuanya sampai rasul yang kita hargai seperti ini hari ini. Nah, ini yang kita bisa pelajari karena Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, ikutlah aku dan akan kujadikan kamu menjadi penyala manusia." Nah, ini yang luar biasa karena bagian Petrus hanya ikut-ikut. Petrus hanya ikut-ikut Yesus, tapi Yesus yang buat transformasi. Yesus yang membuat semuanya berubah. Yesus yang menjadikan dia akan buat dampak bagi manusia, bahkan menjadi pemimpin yang besar. Jadi kita bisa pelajari hari ini, bagian kita apa? Ikut Yesus seperti Petrus. Dan Yesus yang akan mengubahkan, transformasikan, dan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Wah, marilah kita ikut-ikut sama seperti Petrus. Wow, menarik kan, betul sekali kan, pikirkan yang saya sampaikan dalam video itu. Wah, saya jadi semangat ya. Itu kita lihat, sekarang kita pergi ke Vatikan, wow, nama Petrus, dipanggil Rasul atau Santo Petrus, dibangun gereja yang seperti itu. Dan bahkan kalau kita pergi di banyak, kemarin saya pergi di kota Roma, begitu banyak gereja atau tempat yang didedikasikan kepada Rasul Petrus di seluruh dunia. Mungkin di Indonesia pun banyak ya. Petrus itu menjadi seperti pemimpin gereja pertama. Begitu banyak kalau kita sebut pelawan-pelawan iman, pasti ada nama Petrus yang muncul. Tapi pikirkan, kalau Petrus tidak pernah jumpa Yesus, siapa Petrus bagi kita hari ini? Bukan siapa-siapa. Kalau Petrus tidak jumpa Yesus, Petrus itu tetap seorang nelayan, seorang yang di kampungnya, seorang mungkin miskin, tidak terpelajar, tidak mengubahkan dunia, bukan siapa-siapa. Kalau Petrus tidak diubahkan, Petrus tidak akan ubahkan dunia. Berarti hari ini kita tidak akan mengenal nama Petrus itu. Tidak pernah akan dengar tentang Petrus. Kenapa Petrus, kita anggap Petrus itu hebat? Karena Petrus jumpa Yesus yang hebat. Kan itu loh. Kalau orang melihat Susan Hoover ini bukan siapa-siapa. Saya pun orang dari seperti Petrus. Saya pun orang yang dari kampung kecil, keluarganya miskin, tidak ke sekolah, merasa bodoh, merasa jelek, bukan siapa-siapa, merasa tidak layak. Saya bukan orang yang hebat, tapi saya jumpa Yesus yang hebat. Kayaknya transformasi perubahan terjadi saat kita jumpa Yesus. Kita mengalami yang seperti Petrus alami. Nah, tapi ingat, bagian kita ikut Yesus yang akan transformasi, perubahan terjadi.
itu Yesus yang melakukannya. Yesus yang janjikan kepada Petrus, kamu akan kujadikan. Dan Yesus benar-benar melakukan yang dia janjikan. Kan betul, Petrus menjadi seperti penjala manusia. Petrus menjadi orang yang punya dampak besar, yang menjangkau jiwa-jiwa sampai tidak terhitung jumlahnya. Itu luar biasa sekali. Tapi semuanya bukan dari kekuatan atau kepintaran Petrus. Kita bisa lihat di awal hidupnya Petrus ikut Yesus. Wah, gagal, salah terus. Jadi bagaimana dia menjadi orang yang hebat? Karena memang Tuhan yang lakukan bagian yang besar. Tuhan setia. Lakukan apa yang dia katakan. Mengubahkan kita. Sampai Yesus pun waktu dia naik ke surga, dia janjikan kepada muridnya, dan termasuk Petrus ada di situ, dia janjikan kepada muridnya, termasuk Petrus seperti ini, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perkataan terakhir yang dicatat daripada Yesus dalam Kisah Para Rasul ini. Dan dia janjikan bahwa mereka akan menerima kuasa itu, yang akan menjadikan mereka saksi yang akan sanggup untuk pergi ceritakan Injil ke banyak tempat. Makanya ada orang yang percaya bahwa Petrus itu dari berdirikan gereja di Yerusalem, mereka percaya bahwa dalam sejarah dia pergi ke Roma pun dan menjadi kepala gereja di sana. Nah, bagaimana dia bisa pergi ke banyak tempat menjadi pemimpin, saksikan apa yang Yesus lakukan, beritakan Injil. Karena dia terima kuasa daripada Tuhan, bukan karena Petrus sendiri itu kuat. Nah, kalau kita tahu kisahnya Petrus kan, dia pernah sampai menyangkal Tuhan. Dia pernah sampai menjadi orang yang takut-takut. Dia bukan orang pemberani. Tapi luar biasa perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Dan saya mau katakan kepada kita semua, berkata dalam firman, siapapun kita, siapa yang ada dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kita semua mengalami perubahan transformasi seperti Petrus. Di awal program ini pun saya cerita tentang metamorfosis. Masih ingat nggak belajar di sekolah? Oke. Nah, kalau kita tahu metamorfosis itu mungkin itu transformasi ya, perubahan yang ajaib. Kalau saya mau ceritakan itu seperti memang mungkin kita bisa katakan Petrus. Seperti dari awal kalau kita kenal Petrus, kita lihat di akhir hidupnya seperti bukan orang yang sama. Beda total. Beda total. Ya, semuanya diubahkan Tuhan. Nah, seperti ini, ada yang Tuhan ciptakan. Satu binatang yang Tuhan ciptakan, yang juga mengalami metamorfosis dan menjadi sesuatu yang indah, luar biasa ajaib. Ada yang sudah tahu apa itu? Kupu-kupu. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kita ingat, marilah kita lihat ya. Itu kupu-kupu kan, sebelum kupu-kupu itu adalah ulat. Ya, larva. Oke, ulat. Nah, jadi itu kan bukan sesuatu yang cantik. Bahkan saya merasa kita semua melihatnya tidak merasa itu cantik ya. Tapi itu kan masuk buat pupanya. Nah, kita tidak tahu bagaimana proses. Ini hanya Tuhan yang bisa buat. Pasti ini kan ulat tidak sanggup sendiri menjadikan dirinya sesuatu yang cantik dan nanti keluar dari para pupanya itu menjadi kupu-kupu. Hanya Sang Pencipta yang bisa pikirkan metamorfosis ini, yang bisa pikirkan untuk transformasi seperti ini terjadi. Nah, saat keluar dari para pupa itu bukan lagi ulat, itu sudah jadi sesuatu yang baru. Transformasi sudah terjadi, sudah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah loh, salah satu sesuatu yang paling indah. Saya ingat saya pergi ke Australia awal tahun ini, jumpa dengan keponakan-keponakanku. Nah, salah satu hal favorit mereka itu kita bawa ke tempat yang ada kupu-kupunya. Oh, betapa mereka senang. Kupu-kupunya datang itu, lengket kepada mereka, cantiknya terbang di depan mereka. Sampai mereka pun berdoa, Tuhan izinkan itu kupu-kupu datang ya. Dan mau di atas tanganku itu terjadi. Wah, senangnya karena kupu-kupu begitu indah. Nah, bayangkan kita diubahkan Tuhan. Kita bukan lagi ulat.
Kita bukan lagi sesuatu yang jelek, yang dibawa, yang tidak berarti, yang bukan apa-apanya. Bayangkan bahwa kita semua seperti diubahkan, transformasi Tuhan menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang berharga, yang menjadi sesuatu yang mulia. Wah, ajaibnya Tuhan. Dan Dia yang melakukannya. Bagian itu untuk ulat menjadi kupu-kupu, prosesnya kupu-kupu untuk jadi kupu-kupu, ulat itu kan cuma banyak dan tinggal di dalamnya, dan proses itu terjadi dia pun tidak tahu bagaimana. Makanya sama dengan kita, bagian kita adalah ikut Tuhan, mengenal Tuhan, hati terbuka kepada Tuhan. Tanpa kita sadari pun proses transformasi terjadi. Yang penting kita mau mengenal Dia, hati terbuka kepada Dia, dan tanpa kita pun sadari kita diubahkan. Saya menemukan satu hari orang katakan, siapa dirimu? Gak sama lagi. Oh betul, pasti banyak mengatakan itu kepada Petrus. Petrus dulu kamu orang berdosa, kamu begini, kamu gagal, kamu bodoh, kamu siapa nelayan. Kok bisa jadi orang yang ubahkan seluruh dunia? Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Luar biasa. Jadi karena itu mari kita masuk satu lagu pujian. Nah, ini lagu bahasa Inggris. I thank God. Aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena perubahan, transformasi, keselamatan, dibebaskan, penebusan, semuanya itu Dia yang lakukan. Mari kita ikut berlomba-lomba memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu ini. But to believe my doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep it moving. Hey, no, you ain't welcome here. From now till I walk streets of gold, I'll sing of how save my soul. This wayward son has found his way back home. Oh, he picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. Aku bersyukur kepada Allah. Memang saya harap kita tangkap ya perubahan dalam hidup kita. Bukan sama sekali karena siapakah kita. Itu semuanya karena Tuhan yang melakukannya. Jadi perubahan besar terjadi karena Yesus. Kalau Susan Hoover ini tidak pernah jumpa Yesus, tidak ada program ini. Susan Hoover tidak siapa-siapa. Bukan masih di kampung. Dulu kan saya orang yang miskin, sakit-sakitan di kampung, ya tidak masuk sekolah, hanya di kampung 200 orang. Tidak orang yang spesial, tidak ada apa-apanya, pemalu, pendiam. Bagaimana saya duduk di sini hari ini? Itu karena Yesus. Dari pemalu bisa jadi berani bicara seperti ini di TV ya. Dari orang yang dulu begitu banyak masalah dalam kehidupan. Dari dulu sakit bisa jadi sembuh, seperti ini sehat. Ya, semuanya karena Yesus. Jadi saya harap kalau ada yang hari ini belum mengenal sama Yesus, di akhir program ini saya akan beri kesempatan. Dan saya mau akhiri program ini dengan satu ayat yang saya ingat dulu sebelum saya datang ke Indonesia. Saya pun pikir bagaimana kalau dipanggil Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan semuanya.
Dan ayat ini muncul di 1 Tesalonika 5 ayat 24. Dia yang memanggil kamu adalah setia, dia juga akan mengenapinya. Bagaimana perubahan besar terjadi dalam hidup kita? Kalau kita merasa Tuhan memanggil saya, jadi apa? Tuhan yang akan mengenapinya. Tuhan yang melakukannya. Jadi ingat, kita pelajari hari ini. Bagian kita, ikut saja. Hati terbuka, mau mengenal Tuhan, mau ikut dia. Bagian Tuhan membuat perubahan. Transformasi itu terjadi. Perubahan semuanya terjadi karena Yesus, bukan karena siapa ke kita. Jadi hari ini semua kemuliaan kepada Yesus. Kalau mau diubahkan, bukalah hatimu hari ini. Mengenallah Sang Pribadi, Juru Selamat Yesus. Dia yang bawa perubahan yang besar. Metamorfosis, transformasi terjadi. Amin. Bahkan kalau ada hari ini yang mau seperti Petrus, yang dulu seorang berdosa, menjadi orang yang ubahkan dunia. Mulai dengan hari ini, ambil langkah mau ikut Yesus. Membuka hatimu mau percaya kepada Yesus. Bahwa dia yang mengampuni dosamu. Dia yang mati bagimu, ambil hukuman mati bagimu. Bangkit dari kematian. Hidup hari ini sebagai Tuhan yang hidup. Dan sanggup mengubahkan kita. Kalau ada pemirsa yang mau hari ini percaya, ini keputusan yang luar biasa. Boleh ikut saya dalam doa ini. Terima Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Yesus, terima kasih. Engkau mati bagiku. Engkau hapuskan setiap dosa-dosaku. Saat ini, aku membuka hati kepadamu. Terima hadiratmu dalam hidupku. Saat ini, aku diubahkan jadi ciptaan yang baru. Dan terima hidup yang kekal. Aku mau mengikutimu Yesus. Dan di dalam namamu, aku berdoa. Amin. Amin. Mulai dengan doa yang singkat ini, semuanya mulai berubah. Semuanya berubah. Kenapa? Karena Yesus berjanji saat kita percaya kepadanya. Kita terima hadiratnya, rohnya, wow, semuanya berubah, ada awal yang baru. Kalau ada yang baru ikut doa itu bersama dengan saya, segera hubungi kami, WhatsApp kami, hubungi kami, ceritakan, saya baru doa untuk terima Yesus. Kami mau cerita lebih dan lebih lagi tentang Yesus itu. Yang lain juga boleh hubungi kami. Dan kita akan jumpa kembali minggu depan di sini, di program ini, jam ini, di channel ini. Bersama dengan saya tetap Susan Hoover. God bless you all.